Warga jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, di dalam kami memperingati satu proses Paskah, hari-hari menjelang Paskah, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Teduh. Hari ini kami datang merendahkan diri, membaca firman Tuhan untuk ibadah Kamis Putih ini. Kami mohon Roh Kudus menaungi hati dan pikiran kami, memberikan kami hikmat yang daripada-Mu, agar firman Tuhan yang kami baca serta renungkan sungguh menguatkan iman kami di dalam kami menjalani hari-hari kehidupan kami saat kami berada di lembah kekelaman oleh karena keadaan yang terjadi sebab virus COVID-19 yang masih bergejolak. Tuhan, kuatkan kami melalui firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab pada ibadah Kamis Putih ini diambil dari Injil Lukas pasal 9 ayat 43b hingga ayat 45. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat Kamis Putih dan salam sejahtera bagi kita semua. Ibadah Kamis Putih ini kita naikkan sebagai persiapan juga untuk memasuki Jumat Agung, malam sebelum Yesus disalibkan. Kita datang berserah kepadanya, mengingat keadaan dunia yang sekarang masih bergejolak. Seluruh dunia mengalami pergumulan yang sama akan virus COVID-19, lebih dikenal masyarakat dengan virus corona. Pemerintah sudah berusaha mencegah penyebarannya dengan cara melakukan social distancing ataupun physical distancing untuk mencegah penyebarannya. Dan ini membuat manusia berada di bawah lembah kekelaman, di bawah bayang-bayang maut karena virus corona ini. Bahkan untuk DKI Jakarta secara khusus, Menteri Kesehatan baru saja
memutuskan pembatasan sosial berskala besar untuk DKI Jakarta yang ditetapkan tanggal 7 April. Karena apa? Justru di DKI Jakarta ini banyak sekali yang terpapar dan yang korban pun cukup banyak. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lalu bertanya dalam kondisi demikian, apakah ada rancangan Tuhan di balik rancangan manusia? Adakah rancangan Tuhan di balik pergumulan dunia ini? Bacaan Alkitab kita malam ini memperlihatkan rancangan Tuhan, yaitu anak manusia atau Mesias akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Tidak ada yang mengerti maksud perkataan Yesus pada saat diucapkan, dan murid-murid pun enggan untuk bertanya. Padahal sudah kedua kalinya Yesus sampaikan tentang hal ini, tentang penyerahannya. Pemberitahuan pertama itu dicatat oleh Injil Lukas dalam Lukas 9 ayat 22 hingga 27. Dan pemberitahuan kedua di dalam bacaan kita, Lukas 9 ayat 43 hingga 45. Namun toh para murid tidak mengerti apa maksud perkataan Yesus ini. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, rencana Allah terkemas dalam hal-hal yang tak terduga dan sukar dipahami ketika ia sedang berlangsung, ketika sedang dijalani. Begitupun di balik pandemi COVID-19 ini, banyak hati yang bertanya, mengapa ini semua terjadi, Tuhan? Mengapa kami harus berjalan dalam lembah penderitaan? Mengapa kami harus melewati lembah kekelaman? Ini semua memang membawa derita bagi kita. Namun bagi orang beriman justru keadaan ini boleh kita hayati untuk melihat bagaimana Kristus mengalami penderitaan. Kita dapat menghayati penderitaan Kristus untuk menebus manusia lewat penderitaan yang kita jalani sekarang ini. Di balik penderitaan Kristus ada rancangan Allah, yaitu penebusan. Penebusan umat manusia tidak bisa dilakukan hanya dengan ucapan, tetapi harus ada tindakan yang dilakukan. Dan tindakan itu adalah seperti anak domba yang dikorbankan, yang disembelih, darahnya tercurah untuk menebus manusia. Dan itulah yang dikerjakan Yesus. Ia dengan sadar menyampaikan hal itu kepada para muridnya. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Karena Tuhan Yesus menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Tuhan punya rencana, punya rancangan, yakni rancangan keselamatan, rancangan damai sejahtera. Itulah yang terus kita imani. Di balik kegetiran hidup, kekelaman, kita tetap meyakini ada rancangan keselamatan Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan jauh lebih besar. Kasih karunia Tuhan jauh lebih hebat
melebihi murkanya. Karena itu, mari kita tetap teguh dalam cobaan. Sebab Tuhan tidak pernah membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Kita mempersiapkan diri memasuki perjamuan kudus dalam ibadah Jumat Agung esok melalui sakramen. Kita mempersiapkan meja perjamuan dan juga mempersiapkan diri, yakni hidup kita, untuk mengingat kembali rancangan Tuhan yang sudah dikerjakan untuk menyelamatkan umat manusia dari maut. Di dalam ibadah Kamis Putih, kita sungguh disapa Tuhan bahwa kasih karunia Tuhan lebih besar. Rancangan Tuhan adalah rancangan keselamatan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kita akan masuk di dalam pengarahan persiapan perjamuan kudus. Umat yang dikasihi Tuhan, besok kita akan diundang untuk hadir dalam perjamuan Tuhan. Kita akan melakukannya sebagai bentuk kasih kita kepada Kristus, Juru Selamat kita. Kita memperingati hidupnya, karyanya, dan juga kesengsaraannya demi menebus dosa-dosa kita. Marilah kita siapkan semua peralatan yang akan kita gunakan besok. Biasanya hal ini disiapkan oleh diaken dan penatua pada hari Kamis di konsistori gereja, mempersiapkan roti dan anggur untuk perjamuan kudus. Namun saat ini masing-masing keluarga mempersiapkannya di masing-masing rumah. Mari kita berdoa, memohon pertolongannya untuk semua yang telah dipersiapkan, untuk roti dan anggur maupun pengganti anggur yang dipersiapkan oleh masing-masing keluarga. Kita berdoa. Ya Kristus, anak domba Allah, terima kasih atas kesempatan untuk mengenang karya keselamatan-Mu bagi kami. Tolonglah kami untuk mengikuti perjamuan kudus besok. Tolonglah kami untuk memahami semua perlengkapan, roti dan anggur maupun pengganti anggur sebagai sarana perjamuan kudus. Walaupun kami tidak duduk bersama dalam satu meja perjamuan di gedung ibadah, tolonglah kami memahami bahwa roti dan anggur maupun pengganti anggur yang kami gunakan ini sama pentingnya dan berfaedah bagi keselamatan kami. Berilah kami Roh-Mu yang kudus, agar kami tidak melekat pada roti dan anggur maupun pengganti anggur yang dapat kami lihat ini, tetapi melekat di dalam iman pada tubuh Kristus yang sejati, yang dikorbankan untuk menebus kami dari kuasa maut. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian kita mempersiapkan roti dan anggur maupun pengganti anggur di rumah masing-masing. Tuhan memberkati kita. Jemaat
yang dikasih Tuhan, kita masuk pada amanat pengutusan. Marilah kita tetap mengasihi dengan tulus dan rendah hati, dan tetaplah berdoa. Dalam keadaan apapun, serahkan diri pada Tuhan dan doakanlah sesama. Mari kita berdiri. Kembalilah ke dalam kehidupanmu masing-masing untuk melakukan firman Tuhan yang telah kita dengar. Tuhan berjanji dalam Mazmur 91 ayat 15 begini. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Kiranya ini menjadi penguatan bagi kita. Sekarang arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai dan menguatkan saudara-saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.